Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Achilles Joker yang akan mengulas beberapa saham yang menarik untuk kita pantau minggu depan. Kali ini ada sektor yang cukup menarik menurut saya yang dapat kita pantau akibat dari pandemi COVID-19. Ini merupakan emiten yang sangat banyak ditransaksi pada minggu-minggu ini dan masih berpotensi untuk lanjut di minggu depan. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap ulasan saham saya, dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit saya, yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan mengulas saham-saham yang sudah layak kita pantau. Yang pertama itu ada saham KF yang saya bahas merupakan salah satu sektor emiten kesehatan. KF kali ini sudah melewati fase Golden Cross. Telah terjadi fase Golden Cross dan wajar ada sedikit koreksi. Kenapa? Karena di sini ada supply kecil sekali di area 3590 sampai 3450. Kenapa ada area koreksi? Karena di sini sudah terjadi ada area beberapa pantulan, dan untuk lanjut sampai dia punya resisten beberapa kali dicoba di 13 Agustus, di 19 Oktober, di 11 November, lanjut membentuk base di sini di range tanggal 29 sampai 5 Maret. Lalu dan dites kembali terakhir itu di 22 Juni dan tidak tembus lagi, dan sekarang untuk mereverse kembali dia punya pola. Sekali lagi, untuk saham KF ini berpotensi untuk membentuk cup and handle menurut saya. Ini cupnya sudah tertembus, dan di bawah kemarin itu ada double bottom yang sudah terkonfirmasi break. Kita hapus saja. Sini ada terkonfirmasi untuk double cup and handle ya. Dengan target penurunan itu sampai dengan di area 3060 sampai 2980 menurut saya. Kenapa? Di sini ada area demand kecil untuk menjemput harga barang yang belum sempat diambil seperti itu. Bagi teman-teman tertarik untuk saham KF, bisa ambil saja di area ini, di area 3060 sampai 2980 dengan skema dia akan retest kembali saham ini, membentuk pola yang cukup, lalu dia naik lagi untuk membreak dia punya supply seperti itu. Nah, pola inilah yang sangat kita tunggu untuk konfirmasi bullishnya seperti itu. Selanjutnya ada saham Inaf. Saham Inaf yang sangat menarik menurut saya. Dengan KF juga hampir mirip karena sama-sama dalam satu induk usaha bank BUMN kesehatan, itu di Indofarma seperti itu. Ini sudah menembus area EMA 200 dan membentuk area Golden Cross juga. Golden Cross di sini ada supply kecil yang akan dijemput sekitar 3780 sampai 3670 merupakan area supply yang harus dijemput. Jadi bagi teman-teman, apakah sekarang sudah bisa entry? Saya pikir kita harus mencari peluang entry yang paling tepat ya. Secara price action, secara volume trend, secara momentum trend masih cukup bagus, dan kita lihat jika koreksinya akan berlanjut, kemungkinan besar akan di sini jadi batasan dia punya koreksi. Kenapa? Karena di sini lagi-lagi ada base lah. Karena ada base itu bisa kita jadikan patokan menjadi area demand. Jika kita lihat juga secara bandarmologinya, pada tanggal 17 Februari karena ada retest sekali di sini kemudian turun dan membentuk sideways di sini, maka kita lihat bersama ada dua bandarmologi yang cukup ya secara baik di sini dan di sini. Yang kita lihat pertama di 17 Februari sampai 2 Juli. Untuk saham Inaf 17 Februari sampai 2 Juni. 17 Februari sampai 2 Juni, yaitu kita lihat show untuk lalu net. Di sini ada harga paling banyak itu di NI, DR dan GR
dan di harga GR itu berkisar di harga 2.800 sampai 3.000. Kita lihat posisi sekarang itu di 3.200, berarti posisi 2.800 sampai 3.000, berarti ini merupakan area bandar yang memiliki harga yang paling banyak ya. Ada ya, kita buat ungu saja untuk jadi pembeda ya. Ada area ungu di sini di area 3.040 sampai 2.810. Itu merupakan area bandar, jadi bisa kita pastikan juga area demand yang kita buat merupakan sesuai dengan area bandar seperti itu. Jadi bagi teman-teman, untuk entry saya pikir bisa melihat range harga 350 maaf 3.050 sampai 2.920 atau di area 3.040 sampai 2.810 untuk entry seperti itu. Bagaimana dengan KF tadi bandarmologinya? Saya pikir sama polanya, ambillah range harga yang hampir-hampir mirip seperti itu. Selanjutnya ada saham industri suntik atau jarum suntik, ada Irama, Iritama Ranonaya, itu sekarang sudah membentuk pola ascending triangle pattern dan sekarang tidak mampu break di area 2100-nya. Ini merupakan area supply kecil sekali di area 2110 sampai 2080. Ini merupakan area supply kecil yang harus di retest berulang-ulang untuk memastikan dia punya trend bullish akan lanjut. Karena ini sangat riskan sekali untuk ditembus begitu. Lalu jika dia akan turun, kemungkinan teman-teman entry lah di area Fibo koreksi itu di 980 untuk jaga-jaga kita punya price action itu tepat ya. Di area 1980 nanti bisa entry untuk saham kesehatan. Stop lossnya bisa di area 1900 atau 1980 untuk menjaga area target stop loss kita seperti itu. Taking profitnya saya pikir masih optimal di area supply di area 2450 atau di 2250 untuk penjualan optimalnya ya. Karena area supply seperti ini pastinya akan dicapai nantinya. Yang juga kita harap juga kita tidak mendukung corona menjadi lebih tinggi dan saham-saham emiten kesehatan ini akan rally lagi. Ya, yang penting yang terbaik untuk kita semua. Covid turun dan emiten kesehatan juga naik seperti itu. Selanjutnya ada saham Viva, merupakan anak induk usaha dari KF. Kita lihat Viva bagaimana performance-nya. Sekarang sudah break, dia punya area downtrend, jadi ya bagi teman-teman Arab hindari dulu. Jadi untuk menghindari cut loss juga teman-teman saya pikir hindari untuk saham Viva karena dia sudah patah tren di sini ya. Dia sudah mencoba sekali dia turun, tapi di sini ada gap yang menjadi area hutang. Saya pikir ini bisa kita menjadikan area supply juga ya. Secara pola kita lihat apakah dia punya penan di sini. Kita lihat apakah dia bentuk penan kecil. Saya pikir iya ya, dia punya penan kecil. Untuk lanjut ke atas atau ke bawah kita masih ragu. Jika dia lanjut ke atas, dia akan menuju area supply-nya, atau jika dia turun akan dia menuju ke area retest. Dia mungkin akan retest di EMA 200 ya, sebagai pertahanan support terkuat lanjutan. Karena juga di sini ada area jemputan kecil di sini. Iya. Di sini ada base kecil yang mampu kita perhatikan bersama ya. Area supply-nya itu area demand-nya itu di 920 sampai 900. Secara momentum RSI, secara volume trend, MACD juga masih distribusi. Jadi bisa kita masukkan watchlist untuk lihat entry saja di area 920 atau 900. Ketika dia breakout down atau dia nanti melakukan breakout untuk bullish, bisa menjadi area penjualan itu di area 1120 sampai 1900 seperti itu. Jadi merupakan balik lagi menjadi area optimal untuk kita taking profit. Untuk kita punya melihat posisi bandar, kita bisa lihat dia punya base di sini. Base ini merupakan area demand yang kuat juga. Jadi kita bisa ambil di sana dulu untuk tes dia punya posisi di 5 Maret
sampai 2 Juli. 5 Maret sampai 2 Juli kita lihat bersama-sama. 5 Maret sampai 2 Juni itu posisinya ada di PP, DP, DX, TP, YB, MG. Waduh, beberapa bandar yang tidak terkenal ya, tetapi akumulasi mereka cukup lumayan di harga 1031, di 8,7 miliar valuasinya. 1031 berarti posisinya di atas, berarti posisi mereka itu masih nyangkut ya. Oke, di sini ini merupakan posisi bandar yang masih nyangkut menurut saya. Jadi secara valuasi, secara momentum harus kita lihat dulu bagaimana performa PIVA ini untuk di minggu depan, apakah layak untuk kita entry atau tidak. Jika dia break out ke atas, maka itu saya pikir sudah layak. Tetapi jika dia breakdown ke bawah, pastikan dia menyentuh di area 920 sampai 900 dulu. Selanjutnya ada saham oksigen yang banyak ditransaksikan juga minggu ini. Ada saham AGII, Aneka Gas Industri Indonesia, dan sekarang sudah sesuai dengan area dia punya gap, dia menyebut gapnya, tetapi tidak sampai di area 1730. Ada 5 poin yang tergantung, dan di sini saya pikir menjadi pertanda dia punya false break. Kenapa false break? Karena dia ada punya gap yang tidak mampu dilewatinya. Apakah ada komentar untuk terjadinya penurunan? Mungkin saja. Kenapa? Di sini volume kemarin dan volume hari tanggal 1 Juli dan 2 Juli itu masih tipis pengurangannya, tetapi ada pengurangan transaksi, kita bisa lihat bersama. Di sini juga ada area demand karena sudah ada di retest beberapa kali menjadi isu resisten, dan di sini juga ada area demandnya. Ini area kecil lanjutan di area 1455 sampai 1435 juga bisa menjadi area demand kecil ya. Dan batasan jika dia bertahan di area 1580 sampai 1540, bukan tidak mungkin dia akan menyentuh all time high-nya lagi di sini untuk menjadi taking profit optimal ya. Bagi teman-teman yang tertarik, saya pikir bisa entry selama di area 1580 sampai 1540, tetapi jika dia breakdown, pastikan teman-teman ambil lagi di area 1455 sampai 1435. Di sini bisa akumulasi kecil bagi teman-teman yang belum punya barang. Dan jika dia turun lagi, di sini juga bisa lakukan akumulasi lanjutan. Karena bisa dipastikan teman-teman, ketika harga akan dijemput melalui demand-nya, dia akan bergerak menuju supply itu jauh lebih cepat seperti itu. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham AGI, bisa perhatikan area 1580 sampai 1540, dan area lanjutannya itu di 1455 sampai 1435. Selanjutnya saham DGNS merupakan saham laboratorium kesehatan, dan di sini sudah mengalami koreksi. Sedang mengalami koreksi secara MACD, dan momentum volume trend juga masih cenderung bearish. Kita lihat dia memiliki pola penan kecil di sini. Jika dia balik ke atas, dia akan buat pola ke bawah lagi ya. Dia akan retest seperti ini, baru dia ke atas. Tetapi jika dia breakdown, saya pikir dia akan menjemput area demand-nya kecil di sini, di area di EMA 20-nya di 1190 ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham DGNS, bisa perhatikan area demand ini di area 1185 sampai 1155. Ini menjadi area demand kecil. Kenapa? Sedikit terlintas mungkin ya, terkonfirmasi atau tidak, ini merupakan bearish divergence. Terjadi kenaikan harga dengan momentum yang berkurang. Jadi mungkin akan turun sampai ke area 1185 sampai 1155. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa entry di area situ, dan mungkin juga bisa melihat pantulan di EMA 20 untuk entry ya. Taking profitnya jika dia break ini, bukan tidak mungkin dia akan lanjut trennya.
di area 11585, bisa juga di 1815. Selama COVID masih ada dan selama laboratorium kesehatan masih berguna untuk riset analisis untuk bidang kesehatan, saya pikir DGNS masih menarik. Sekian dulu untuk ulasan emiten kesehatan yang sudah sangat menarik dan beberapa strategi yang terbaik untuk bisa kita laksanakan ketika tertarik untuk saham emiten kesehatan. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan selanjutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit saya, yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Sekian dulu untuk ulasan emiten kesehatan ini. Saya ucapkan terima kasih.